Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyajikan tugas koneksi antar materi modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Rahmi, CGP Kota Padang, saya dari SMA Negeri 14 Padang. Dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin pembelajaran, mengelola sumber daya merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam komunitas sekolah agar visi dan misi sekolah yang telah direncanakan dapat terwujud. Lingkungan sekolah memiliki beberapa faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan faktor abiotik meliputi keuangan, sarana, dan prasarana. Adapun teknik mengimplementasikan pengelolaan sumber daya melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan. Adapun asset-based thinking merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Segala sesuatu dilihat dengan cara pandang yang positif. Sementara, deficit-based thinking memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatu dilihat dengan cara pandang negatif. Adapun perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, pendekatan berbasis kekurangan lebih fokus pada masalah, berkutat pada masalah utama, sementara pendekatan berbasis aset lebih fokus pada kekuatan dan membayangkan masa depan. Pendekatan berbasis kekurangan mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sementara pendekatan berbasis aset berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan dan mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Pendekatan berbasis kekurangan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok untuk melaksanakan proyek. Sementara, pendekatan berbasis aset merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan dan melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan. Adapun aset-aset dalam sebuah komunitas, yang pertama, modal manusia, merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, modal sosial, merupakan networking yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas dapat berdampingan. Yang ketiga, modal fisik, berupa infrastruktur, sarana, dan prasarana. Kemudian, modal lingkungan atau alam. Lingkungan ini berupa potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Dan yang kelima, modal finansial, berupa dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas. Yang keenam, modal agama dan budaya, melihat keberadaan kegiatan kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir, modal politik, merupakan keterlibatan semua lapisan sosial, pemerintah, atau perwakilannya. Adapun kaitan pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran murid. Berdasarkan definisinya bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan negara, yang kesemuanya merupakan aset dari pengelolaan sumber daya. Untuk mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan, langkah pertama kita adalah mengembangkan visi pribadi sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, dan kemudian merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Dengan menggunakan investigasi kekuatan atau potensi dengan bagja, adapun langkahnya, yang pertama, buat pertanyaan terlebih dahulu atau define, kemudian ambil pelajaran, discover, kemudian gali mimpi, dream, dan jabarkan rencana, design, dan yang terakhir, atur eksekusinya, destiny. Adapun kaitan modul 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan materi lainnya, pada modul 1.1 mengenai Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kaitannya dengan modul 1.2 bahwa nilai-nilai diri sebagai salah satu aset pengelolaan sumber daya melalui proses dan pemaknaan atas pengalaman, agar emosi dan pikiran positif dapat muncul, tumbuh, dan berkembang. Kemudian kaitan dengan modul 1.3, dengan adanya visi guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan pengelolaan sumber daya yang berbasis kekuatan melalui inquiry apresiatif dengan bagja. Dan kaitan dengan modul 1.4, bahwa tindakan tepat yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya akan membangun budaya positif dan karakter anak. Untuk kaitannya dengan modul 2.1, bahwa murid sebagai salah satu aset dalam pengelolaan sumber daya diberikan kesempatan untuk memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar. Guru sebagai pemimpin pembelajaran bertugas mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan. Kemudian, kaitan dengan modul 2.2 bahwa murid sebagai salah satu aset dalam pengelolaan sumber daya sebaiknya memiliki keterampilan kesadaran penuh atau mindfulness dengan 5 kompetensi, yaitu keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial. Kemudian, kaitannya dengan modul 2.3 mengenai coach mindset, bahwa membangun coach mindset dengan melakukan coaching dan menjadikan coachee sebagai pusat dan membantu coachee dalam menemukan peluang baru merupakan langkah dalam pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, kaitan dengan modul 3.1 dengan adanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan sumber daya akan berjalan maksimal dan lebih terarah. Adapun perbedaan saya sebelum dan sesudah mempelajari materi modul 3.2 serta pemikiran yang berubah, bahwa sebelum belajar modul 3.2, pola pikir yang saya gunakan selama ini adalah pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking. Dan kemudian saya lebih memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Serta segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif. Dan setelah belajar modul 3.2, pola pikir saya berubah menjadi pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based thinking.
Saya kemudian menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi dan kekuatan positif. Demikian tugas koneksi materi modul 3.2 saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.